Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Ku memujimu Tuhan Yesus. Biarkan ku menyembahmu, biarkan ku memujimu lewat nyanyian hatiku, lewat pujian hatiku. Ku menyembahmu dengan segenap hatiku, ku memujimu dengan segenap jiwaku. Ku menyembahmu dengan seluruh hidupku, ku memujimu
sebab Kau layak untuk dipuji. Ku menyembah-Mu dengan seluruh hidupku, ku memuji-Mu. Ku berikan segalanya, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuji. Oh, oh. Hanya bagi-Mu Tuhan pujian kami, penyembahan kami. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, kita bertemu walaupun tidak tatap muka, tetapi bisa melalui online, ya. Dan kesempatan ini akan kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Untuk itu, ayo kita berdoa supaya firman Tuhan itu berkenan menembus hati kita, dan hati kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ya.
Tuhan Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan kesempatan ini betul-betul kami manfaatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dunia ini, aduh Tuhan, banyak penderitaan, kesusahan, bahaya, penyakit, dan seterusnya. Tetapi kami mau mendekati Tuhan, supaya Tuhan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang saudara-saudara, saya ingin mari kita membaca di dalam kitab Nabi Yeremia. Ya. Kitab Nabi Yeremia pasal 18 ya. Ayat 1 sampai 6. Ini rotok panjang ya, tapi saudara perhatikan ya, nanti saya jelaskan. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 ya. Dikatakan begini saudara-saudara. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku, yaitu Yeremia, ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan parikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya rusak, ya, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk? Hai kamu Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hei kaum Israel. Kita baca sampai di sini, saudara-saudara ya. Coba saya ingin jelaskan ya. Satu saat Yeremia itu diperintah oleh Tuhan datang pada tukang periuk. Saudara tahu ya, tukang periuk atau penjunan, orang yang suka membuat pekakas dari tanah itu loh saudara ya. Tuhan bilang di sana nanti aku akan bicara. Ya. Lalu Yeremia pergi ke tukang periuk ini, dia melihat tukang periuk itu sedang membuat bejana. Ya. Saudara tahu bejana ya, sedang membuat bejana, tetapi karena ya namanya manusia ya, entah salah apa, bejana itu rusak. Terus dibuat
dibuat lagi menjadi alat yang lain, ya. Lah, terus Tuhan bilang kepada Yeremia, apakah aku tidak bisa berbuat kepadamu seperti tukang periuk itu berbuat kepada tanah liat itu, ya. Dan singkat kata, tukang periuk itu bisa membuat apa saja dengan tanah, ya. Dan Tuhan berkata, aku mosok ndak iso. Tukang periuk bisa, mosok saya ndak bisa, ya. Nah, saudara, dikatakan di sini, begitulah hidupmu itu di hadapan Tuhan itu seperti tanah liat. Hidup manusia di hadapan Tuhan itu seperti tanah liat. Ya, saudara, tanah liat itu kalau belum di tangannya tukang periuk, mereka itu diinjak-injak, tidak ada gunanya. Ya, malahan orang yang habis nginjak-injak tanah liat itu tanah liat yang nempel di tubuhnya itu cepat-cepat dibersihkan supaya tidak kelihatan kotor, ya. Tetapi tanah liat itu kalau di tangan tukang periuk akan menjadi alat yang berharga. Di antaranya tadi bejana. Ya, tiap rumah tangga butuh bejana pada waktu itu, ya saudara. Kalau sekarang itu, ya karena kemajuan, orang pakai bahan keramik, ya. Tapi itu waktu pakai tanah liat, ya. Nah, saudara-saudara, itu tanah liat itu dibentuk macam-macam. Upamanya, ya, kalau di Jawa Tengah itu ada yang disebut kendi. Kendi itu tempat air, ya. Kendi itu diisi dengan air, lalu air itu untuk diminum. Itu namanya kendi, ya. Ada juga macam-macam. Dari tanah liat bisa dibikin misalnya pot, ya, yang bagus dan harganya lebih mahal, ya. Ada juga tanah liat dibuat seperti sederhana, tetapi itu semua dibuat oleh tukang periuk. Dan saudara, tanah liat itu juga bisa membuat yang paling sederhana, yaitu misalnya cobek, ya. Walaupun sederhana, tapi cobek itu tiap rumah, ya, tiap rumah pasti mempunyai cobek untuk ngulek-ngulek sambal atau apa, ya. Tetapi itu juga berguna. Saudara tidak bisa seperti tanah liat itu berkata pada tukang periuknya, aku minta dibikin seperti keramik. Mungkin minta dibikin yang berharga. Mungkin.
Tetapi apa artinya kalau itu permintaan tidak sesuai dengan firman Tuhan? Oleh sebab itu, saudara, ya, seperti kita baca tadi, tanah liat itu terserah di tangannya tukang priok, mau dibuat apa saja terserah. Tetapi satu hal, tukang priok tidak pernah membuat tanah liat itu satu alat yang tidak berguna, tidak pernah, mesti berguna, ya. Meskipun itu hanya cobek saja, tetapi tanah liat itu tetap berguna, ya. Nah, demikianlah saudara-saudara, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini adalah tanah liat. Kalau tanah liat itu masih belum di tangan tukang priok, tanah liat itu ya tanah. Ya diinjak-injak orang, tidak ada harganya. Tetapi kalau sudah berada di tangan tukang priok itu, bagaimanapun tukang priok itu akan menciptakan pekakas yang berguna. Demikian juga saudara, hidup kita sebagai manusia. Sebelum kita mengenal Tuhan, ya, sebelum kita mengenal Yesus, kita ini tidak ada harganya. Diinjak-injak oleh setan, tidak ada harganya. Oh, menderita, sengsara, susah, takut, khawatir, bahaya, sakit, mati karena diinjak-injak oleh setan. Tetapi kalau kita ada mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diciptakan oleh Allah menjadi alat yang berguna, berharga, walaupun alat yang sederhana. Jadi dengan ini tidak ada orang yang berkata gini, aku ini kurang pendidikan, aku ini orang yang tidak mampu, aku ini orang yang sudah tua, bisa apa saya? Tetapi kalau saudara mempersembahkan hidupmu sebagai tanah liat di tangan Panjunan, maka saudara akan dibentuk menjadi alat yang berguna untuk kemuliaan, bukan berguna untuk manusia saja, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, oh itu hal yang sangat penting sekali, yang disebut berguna untuk kemuliaan nama Tuhan itu, saudara-saudara. Aduh, hidup kita ini sangat-sangat berbahagia sekali. Ya, saudara, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan cuma ikut-ikutan saja. Kita harus memberi diri kita, Tuhan, aku memberi hidupku hanya tanah liat, Tuhan. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh beriman, Tuhan akan mengubah hidup saudara sebagai tanah liat menjadi pekakas
yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biar kiranya dengan renungan ini, saudara sadar sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita hanya anak-anak Tuhan yang tidak ngerti, tetapi anak-anak Tuhan yang mengerti apa kehendak Tuhan. Dan saudara mempersembahkan hidup. Kalau hidupmu dijamah oleh Tuhan, seperti tanah liat dijamah oleh tukang periuk, akan menjadi alat yang berguna. Ya, sekalipun mungkin saudara hanya cobek saja, tetapi itu tetap berguna. Ya, berguna. Dan demikianlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, siapapun saya ini, walaupun saya itu bukan orang kaya, orang yang mempunyai kepintaran, walaupun saya ini orang yang sederhana, mungkin tidak berpendidikan, tetapi saya mau menyerahkan hidup saya ini sebagai tanah liat di tangan tukang periuk, supaya dibentuk menjadi alat Tuhan. Kalau itu terjadi, saudara, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ya, hidup kita tidak perlu mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan sebagainya. Ya, nah, mari kita minta Roh Kudus, tolonglah supaya saya bisa menjadi alat-Mu yang berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa ya saudara. Terima kasih Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu. Jadikanlah diriku Tuhan seperti tanah liat untuk menjadi pekakas sederhana tetapi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kami ini bukan hidup sia-sia tetapi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.